Sebelum menyampaikan firman, sudah sangat sekali diberkati. Karena saya lihat kesaksian demi kesaksian memberikan kekuatan kepada kita. Kesaksian sebagai ucapan syukur. Kesaksian adalah roh nubuat. Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Wahyu, kesaksian adalah roh nubuat. Apa yang kita saksikan, itu menjadi nubuatan buat hidup kita. Apa yang kita saksikan menjadi sebuah pesan Tuhan juga untuk kita. Jadi saya sampaikan, wow, saya sangat diberkati lewat konser Raja Wali hari ini. Sesuai namanya, memang Raja Wali. Walaupun badai boleh tinggi, tapi terus terbang. Dan terus semakin luar biasa. Oke, hari ini saya, kalau boleh, salah satu bicara tentang ketakutan. Di dalam kasih, tadi sudah dibacakan tidak ada ketakutan. Ada tema yang saya bawakan, kalau yang belum pernah mendengar atau yang sudah mendengar boleh mengulang tema yang saya berikan waktu itu, fear is not an option. Takut adalah bukan sebuah pilihan. Itu di tanggal 22 Maret ada di YouTube Abalef Barat. Silakan bisa berkunjung ke dalam YouTube tersebut. Dan hari ini saya ingin berbagi dan berbagi kenalan dulu dengan keluarga saya. Silakan boleh di-share untuk screen-nya. Karena kalau kenal keluarga jadi lebih tahu ya. Kalau ini sih udah nggak usah sih. Kenal langsung sama istri dan anak-anak, slide screen yang berikut. Jadi anak kami yang paling besar usia 21, yang kedua usia 19, kemudian yang ketiga usia 15. Nah, ini. Jadi kalau yang belum kenalan, yang pasti saya belum jadi om sih. Maksudnya masih muda, ya, anak-anak juga masih muda. Masih kalah senior sama yang sudah menikahkan anaknya. Oke, dan hari ini saya ingin berbagi tentang strong family in tough time. Keluarga yang kuat di masa yang sukar. Sesudah dari firman Tuhan, kita ada sedikit mengisi kuesioner singkat secara pribadi saja. Terus boleh nanti diskusi juga welcome. Jadi semoga waktu yang saya sampaikan juga bisa lebih cepat. Kita bisa melihat di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15. Saya bacakan kepada saudara semua. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, orang bijaksana. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam bahasa Yunani adalah paneros, kondisi buruk, keadaan berbahaya, masalah yang melelahkan. Nah, jadi kita punya kadang-kadang masalah yang melelahkan. Masuk kantor terus tuh, ya kan? Tapi juga cukup melelahkan itu. Ya, maksudnya kan, waduh, ini kok, maksudnya kan kalau udah ada yang kena harusnya kan ada yang di work from home atau apa. Ya, tapi ya sudah. Adalah hal-hal yang melelahkan kita. Ayat berikutnya lagi, sebab itu jangan kita bodoh. Tetapi usahakan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Ini yang paling penting. Dan waktu kita membaca Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17, yang menarik adalah sesudah ayat ini kita bisa membaca Efesus 5 ayat 22 sampai pasal 6 ayat 4. Ternyata di hari-hari yang jahat kita harus berfokus salah satu kalau kita baca secara ekspositori firman Tuhan dari Efesus 5 dan Efesus 6. Jadi firman itu ditulis selalu ada urutannya, ada maksud di dalamnya. Kalau kita baca urutan dari Efesus 5 ini, ternyata sesudahnya dikatakan kita harus melihat dan bijaksana dalam hubungan keluarga. Suami, istri, orang tua, anak, nanti baca. Suami hendaklah bagaimana, istri hendaklah bagaimana, orang tua bagaimana, anak bagaimana, dan ayat-ayat Efesus 5 sering dipakai kalau pemberkatan nikah.
Karena dikatakan Kristus mengasihi jemaatnya, inilah rahasia pernikahan. Nah, jadi kesimpulannya ternyata di hari-hari yang jahat, kita harus memperhatikan hubungan keluarga kita masing-masing. COVID-19, pandemi, sebenarnya memiliki salah satu reminder, alarm yang memperingatkan kita dan mengingatkan kita, dan positifnya bahwa kalau lewat pandemi, semua orang kembali ke rumah, kembali kepada keluarga. Karena keluarga dan rumah adalah tempat yang paling aman. Ada amin? Paling aman. Maka kalau kita mau keluarga kita aman, kita mesti punya hubungan di dalam keluarga kita. Saya menemukan, atau kita kalau belajar di dalam Alkitab, kalau bicara keluarga, kita refleksi. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan sebuah lembaga yang disebut pernikahan, keluarga, orang tua dan anak, sejak dari Adam dan Hawa. Hari-hari yang jahat, kita menemukan ada 4 hal yang kita harus perhatikan, hal yang bisa membuat kita tidak punya hubungan keluarga yang baik. Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan, di dalam Kejadian 3, karena kita kembali kepada perjanjian lama, pertama kali waktu manusia diciptakan, ada yang disebut dengan, coba kita lihat, di dalam ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Tuhan bertanya kepada manusia karena manusia jatuh dalam dosa dan mereka ketakutan. Kalau saudara tahu, mereka malu, mereka takut. Ada kata takut kan di sana? Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-9, coba kita balik sebentar. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut." Harusnya ada Tuhan, boleh takut nggak? Jangan takut. Tapi kita seringkali mengalami ketakutan, karena kita tahu ada bagian hidup kita yang disembunyikan. Ayat yang ke-11, firman Tuhan, "Siapakah yang memberitahukan engkau bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon kepadaku, maka aku makan." Jadi Tuhan bertanya kepada siapa? Kepada Adam. Karena seharusnya suami menjaga istrinya. Tapi ternyata Tuhan waktu bertanya, Adam menyalahkan Hawa. Karena Hawa, dia berkata, Hawa lah yang memberi dia makan. Padahal harusnya menjadi tanggung jawab Adam. Karena istrinya tidak dijaga dengan baik. Kemudian ayat 13, "Berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat?" Jawab perempuan, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah yang kau akan makan seumur hidupmu." Kita nggak tahu ya, dulu jangan-jangan ular mungkin bukan modelnya kayak sekarang kali, tapi karena terkutuk dia jadi jalannya pakai perut. Ya, mungkin dulu ular mungkin nggak pakai perut kali jalannya, ya, tapi karena dikutuk Tuhan seperti itu. Yang menarik, waktu Adam menyalahkan Hawa, Hawa kemudian menyalahkan ular, maka ular ternyata memang bilang, "Saya orangnya." Waduh, memang ular lebih ambil tanggung jawab kelihatannya. Manusia punya karunia menyalahkan, tapi ular disalahkan, dia berperan, dia mengambil tanggung jawab. Ya, saya orangnya. Ya, memang dalam hal ini perlu belajar juga. Ya, kalau ada buat sesuatu, jangan cuma jawab, tapi tanggung juga. Nah, hari ini kita bisa menemukan kenapa ini bisa terjadi, karena hal yang pertama, di dalam masa yang jahat, kalau kita mau memiliki keluarga yang tangguh, kita jangan mengizinkan serangan di hari jahat melalui yang disebut kekacauan komunikasi. Jadi sebagai suami istri, kita mesti bangun komunikasi.
Nah, komunikasi bisa dibangun dengan membersihkan hati nurani setiap hari. Itu prinsip yang pertama. Kita perlu belajar membersihkan hati nurani. Kedua, bersekutu. Nanti saya jelaskan. Ketiga, belajar berkomunikasi. Tiga hal ini akan membangun keluarga kita supaya kita sepakat sehati di masa-masa yang sukar. Mari kita belajar kekacauan komunikasi tentang membersihkan hati nurani, poin yang pertama. Coba 1 Timotius 1 ayat yang kelima dikatakan hati nurani yang murni. Ya, silakan boleh tolong. Kasih hanya mengalir dari hati nurani yang murni. Sudah keluar belum slide berikut? Atau internet saya yang belum keluar? Oke. Ada nyangkut ya? Membersihkan hati nurani adalah dengan cara kasih yang mengalir hanya dari hati nurani yang murni. Lalu Kisah Rasul Oke, maaf terputus. Saya yang terputus ya, Pak? Oke. Iya. Oke. Jadi membersihkan hati nurani, kasih hanya bisa mengalir dari hati nurani yang murni. Hati nurani adalah alat peringatan bagi kita. Mesti ingat, kalau dulu kita berbuat sesuatu atau kita melakukan sesuatu yang tidak benar, hati nurani kita biasanya jadi alarm, ngingetin kita. Nggak boleh loh, jangan lakukan itu. Tapi repotnya lama-lama seringkali hati nurani tidak lagi bersuara karena dimatikan. Seperti alarm, alarmnya dimatikan. Lama-lama kita nggak lagi menjaga hati nurani sehingga hubungan kita jadi tidak terbuka, tersembunyi antara suami istri, orang tua dan anak. Yang kedua, bersihkan hati nurani. Yang kedua, bersekutu. Bersekutu di sini kita mesti bangun kesehatian dalam roh lewat berdoa. Maka hari ini kita percaya bahwa lewat peristiwa yang terjadi, sama seperti Pak David dan Ibu Indri, kita percaya bahwa lewat persekutuan doa dalam roh, maka kita akan bisa melihat jawaban-jawaban Tuhan dalam hidup kita. Ada komunikasi yang terjadi antara kita dengan Tuhan. Tapi nggak cukup hanya dengan roh lewat doa. Kita juga perlu ngobrol. Kalau kita mau punya kesatuan dalam keluarga, kita perlu diskusi, ngobrol. Hal-hal yang ringan-ringan, terkadang juga belum tentu harus yang berat-berat atau diskusi. Biasakan sebelum istirahat atau tidur, di malam hari ambil waktu ngobrol suami istri. Masih ingat waktu dulu masa belum menikah, sering ngobrol, ada aja topiknya. Tapi herannya kalau sudah menikah topiknya udah nggak ada, hilang. Tapi saya yakin semua saudara di tempat ini pasti punya topik, ya. Topiknya ngobrol-ngobrol ringan, dan itu justru menunjukkan kita bersekutu, connect. Nah, hubungan yang ketiga yaitu hubungan suami istri. Itu juga menjadi sebuah persekutuan. Lalu, coba kita lihat. Doa dikatakan menghasilkan keintiman dengan, untuk, dan kepada siapa kita berdoa. Jadi semakin kita sering berdoa, keintiman kita dengan siapa kita berdoa, itu akan merefleksi diri kita. Edwin Louis Cole adalah founder dari Christian Men's Network atau pelayanan pria sejati. Kemudian, yang ketiga, belajar berkomunikasi. Ya, belajar berkomunikasi. Komunikasi adalah suatu proses sampaian pesan agar terjadi pengertian 100% di antara keduanya seperti yang dimaksud. Ada hal-hal yang mempengaruhi komunikasi kita. Yang pertama apa? Latar belakang temperamen kita. Ya, baik pria dan wanita. Kita semua sudah tahu. Pria lebih logik, wanita lebih perasaan. Pria lebih analisa, wanita lebih intuitif. Pria lebih kasar, wanita lebih halus. Pria lebih suka hal praktis, wanita suka hal pribadi.
Saya misalnya dengan istri, saya lahir dari keluarga Sumatera. Istri saya keluarga Jawa. Tionghoa Sumatera sama Tionghoa Jawa ketemu. Nah, itu tuh cukup seru. Karena Tionghoa Sumatera biasanya jebret-jebret kalau ngomong. Nggak pakai rem. Tapi kalau Tionghoa Jawa lebih halus. Katanya kalau suami Jawa, Tionghoa Jawa, istri Tionghoa Jawa atau dari Jawa, ya kalau lagi konflik tenang dalam rumah. Karena memang sama-sama halus. Ya, tapi kalau yang dua-dua Sumatera, wah seru. Ya, kalau dari luar pulau katanya begitu, ya. Tapi tidak selalu, tergantung dari keluarganya. Jalan keluarnya bagaimana? Bicara suasana hati kita. Nah, ada di dalam Filipi 2 ayat 3b sampai 4. Sebaliknya, mari kita baca, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lain lebih utama daripada dirinya. Jangan tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan dirinya, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi kita perlu belajar sebagai suami istri, kita perlu membangun komunikasi melalui yang disebut menganggap orang lain lebih utama. Yang kedua, kalau kita mau membangun komunikasi selain yang saling mengenali latar belakang temperamen, mendengar adalah kunci utama komunikasi. Saya bacakan, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Waduh, Seno cepat untuk mendengar hal-hal yang jelek tentang orang lain. Nah itu, kita tanpa sadar sering cepat mendengar yang kurang baik. Padahal ini maksud dengan ayat ini, cepat untuk mendengar artinya be a good listener. Jadi orang yang pendengar yang baik. Komunikasi bukan hanya bicara tentang, kalau kita perhatikan, bicara tentang kemampuan ngomong, tapi kemampuan untuk mendengar. Apa beda hear sama listen? Tahu bedanya? Suami-suami suka hear. Hear itu cuma mendengar pakai kuping kanan, kuat kuping kiri. Kalau lagi malam ngobrol sama pasangannya, dia nggak fokus, dia fokus dengan gadget, fokus dengan pikirannya. Waktu istrinya udah cerita panjang lebar, suaminya udah tidur. Jadi ternyata apa yang terjadi? Ya, mereka khususnya mungkin pria-pria ya biasanya hanya coba hear. Tapi yang penting listen. Listen itu apa? Mendengar dengan hati. Mendengar dengan empati. Maka dikatakan lambat untuk berkata-kata. Waduh, kalau Seno cepat untuk berkata-kata. Lambat untuk marah. Aduh, Seno juga cepat untuk marah. Nah, ini yang kita perlu belajar. Kita harus cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Itu kunci komunikasi. Mendengar, berkata-kata, marah. 3 hal itu. Harus cepat, lambat, 2 lambat, 1 cepat. Memang antara ngegas perlu ada 2 rem di belakangnya. Kalau ngegas terus repot juga. Komunikasi tidak ditentukan dari kemampuan berkata-kata, tapi kemampuan mendengar. Lalu, yang ketiga, cara berkomunikasi yang sehat bagaimana? Cara berkomunikasi yang sehat adalah dengan cara Efesus 4 ayat 15. Yuk kita baca. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Bahasa Inggris, speaking truth in love. Banyak orang menyampaikan kebenaran tapi tidak di dalam kasih. Benar, yang dia sampaikan benar, tapi ujungnya berantem. Karena dia menyampaikannya dengan paksaan, tidak dengan kasih. Tapi saya yakin kita suami, istri, orang tua, anak, kita mau menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menemukan selain kekacauan komunikasi, yang kedua adalah kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang kau perbuat ini? Ayat 13. Jawab perempuan ular itu yang memperdayakan. Nah, ingat kata memperdayakan. Iblis sebenarnya tidak bisa lagi untuk melakukan apapun selain membohongi kita. Jadi hal yang kedua, tantangan di hari yang jahat di dalam membangun keluarga yang kuat adalah, coba kita lihat, egosentris dan tipu daya iblis.
Ya, poin yang kedua. Boleh dikeluarkan? Egosentris dan tipu daya iblis. Jadi, kunci kita kalau mau kuat, kita jangan jadi orang yang egois. Kita kalau egois, pasti tipu daya iblis segera masuk. Kuncinya apa? Belajar mengadakan mesbah keluarga dan mengalahkan tipu daya iblis dengan kebenaran firman Tuhan dan berdoa. Tidak ada cara lain. Tipu daya itu apa? Sesuatu yang kita pikir benar ternyata hoax. Ya kan? Iblis itu sering kasih hoax. Kayaknya benar. Lama-lama kita kemakan sama hoaxnya. Lalu, ya, langsung yang ketiga. Langsung aja, ini nggak usah. Kekacauan peranan. Ini yang ketiga. Kejadian 3 ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung kau buku buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi, perhatikan baik-baik kata berahi, dan ia akan berkuasa dan kepada suamimu, dan suamimu akan berkuasa atasmu. Nah, yang ketiga, kalau kita hari-hari ini berada di rumah, saudara harus perhatikan, kita perlu mengambil peranan yang tepat. Nah, ini yang ketiga. Akibat kejatuhan dari manusia, kita bisa melihat suami belum bisa memimpin dengan benar, menjadi diktator. Tapi kata berahi di sana, itu istri bukan punya hawa nafsu sama pria, tapi dia dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah berusaha menguasai. Ya, kata berahi itu artinya menguasai, mendominasi suami. Dan yang terjadi akibatnya apa? Mereka punya anak Kain dan Habel. Dan saudara bisa melihat hasil dari cetakan dari Adam Hawa yang punya kendala karena kejatuhan dalam dosa. Kalau saudara lihat ada payung, suami harusnya yang jadi kepala suami adalah Kristus. Kepalanya istri adalah suami. Suami dan istri seperti payung yang menaungi anak-anaknya. Tapi jangan terbalik. Ya, terbalik nanti payungnya malah terbalik, malah jadi masalah. Jadi kita perlu tahu peranan kita masing-masing. Tapi saya berikan satu contoh juga, misalnya suami jadi kepala, istri jadi penolong. Kalau pengalaman belum COVID, suami biasanya keluar kerja. Tapi mungkin juga ada dua-duanya kerja, suami istri. Tapi ada sebagian besar yang istrinya di rumah, suaminya kerja. Tapi waktu di COVID, suaminya kan di rumah. Nah, ini yang repot. Ini ada kesaksian di salah satu komsel keluarga muda. Suaminya menjadi sangat aktif untuk mengatur rumah. Pas di rumah. Waduh, akhirnya terjadi apa? Perselisihan. Karena suami mau ngatur rumah. Bukan berarti nggak boleh ya, tapi maksudnya rumah itu kita mesti tahu. Biasanya istri kan yang ngatur pembantu, ngatur masak, ngatur anak. Tapi ada suami-suami, waduh, karena dia di rumah dia mau ngatur seperti istrinya. Nah, itu jangan pernah lupa ya. Istri kita adalah queen in the house. Dia ratunya. Jadi kita perlu belajar untuk mengikuti karena dia yang memang sudah biasa mengatur rumah gitu. Nah, kalau suami umumnya apa? Dia menjadi king, ada dalam dunia kerja. Tapi kalau dua-duanya kerja, ya nggak apa-apa juga. Kita perlu saling, kalau berada di rumah, kita saling berperan sesuai dengan yang semestinya. Yang terakhir, kendala ekonomi. Lalu firman Tuhan kepada manusia, karena engkau mendengar perkataan istrimu memakan buah pohon, terkutuklah tanah karena engkau bersusah payah engkau mencari rezekimu dan tanah seumur hidupmu. Ayat yang ke-18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu, dengan apa? Berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah, dari situlah engkau diambil sebab engkau debu dan engkau kembali menjadi debu. Saudara, tantangan yang keempat di masa yang sukar ini, kalau kita mau memiliki keluarga yang kuat, kita mesti menata kembali prinsip-prinsip pengelola keuangan kita dengan financial freedom. Saya sangat mendorong di tengah-tengah pandemi
kita mengerti ada banyak kendala-kendala tentang keuangan. Tapi kita perlu hari ini mempraktekkan prinsip-prinsip pengelolaan yang benar, yang merdeka. Merdeka artinya jangan sampai kita terbelit dengan berbagai hal yang tidak perlu. Kita coba membatasi mana yang perlu dan mana yang tidak. Yang pasti untuk poin ini saya tidak membahas karena pasti ada orang yang bisa menolong kita. Misalnya kalau kita tahu ada keluarga yang cukup bagus pengelolaan keuangan, ya kita belajar sama mereka. Pasti ada di tengah-tengah komsel kita. Hari ini saya mau closing dari 4 hal tersebut langsung ke kuesioner. Silakan. Hari ini saudara boleh tulis sendiri di dalam handphone boleh, mau difoto boleh, kasih angka. Ya, cepat aja, paling 5 menit. Kita punya nggak kesulitan dalam berkomunikasi? Kalau kita mau memiliki keluarga kuat di masa sukar, kita harus punya kemampuan komunikasi. Komunikasi ini bukan hanya bicara, pintar ngomong, bukan. Komunikasi di sini artinya, perhatikan, hati nuraninya harus benar. Jangan ada yang disembunyikan. Amin. Coba, memberikan hati nurani di angka berapa? Nah, saudara tinggal bikin aja. Waduh, kayaknya hati nurani masih tercemar, belum semuanya terbuka, mungkin masih di angka 6 atau di angka 5, tapi mungkin ada juga udah bagus di angka 8. Atau yang lebih luar biasa lagi di angka 9. Silakan boleh ditulis. Bersekutu lewat doa bagaimana? Suami istri. Apa yang kita lakukan? Di angka berapa? Diskusi itu maksudnya ngobrol ya, bukan diskusi topik-topik berat. Bagaimana? Di angka berapa? Hubungan suami istrinya bagaimana? Ya, di angka berapa juga. Kita bisa mengukur parameter ini menolong kita. Terus belajar berkomunikasi. Latar belakang temperamennya bagaimana? Kalau buat yang belum menikah, misalnya kalau ada, kita perlu belajar apa? Membangun komunikasi dengan orang tua, dengan saudara, membangun komunikasi dengan pemimpin kita. Nah, itu cek aja hati nurani kita, persekutuan doa kita gimana, ngobrolan kita seperti apa, hubungannya tentunya bukan suami istri, tapi maksudnya hubungannya terbangun nggak dengan baik. Belajar berkomunikasi, latar belakang temperamen kita gimana, nyambung nggak nih? Waduh, sering terjadi konflik, mungkin di angka 5. Cepat untuk mendengar nggak? Jangan-jangan kita lambat dalam mendengar. Nah, kalau cepat mendengar maksudnya belajar listen, memperhatikan kalau ada pasangan kita atau anak atau orang tua kita berbicara, kita coba mendengarkan. Terus kemudian mengkomunikasikan kebenaran kasih berapa, kita bisa di angka berapa. Oke? Poin yang kedua, egosentris dan tipu daya iblis. Gimana kehidupan kita membaca firman dan berdoa? Ayo, di angka berapa? Tadi Kiki sudah bercerita sejak kejadian COVID, rekan yang sangat dekat, umur 60-an lebih, dokter yang akhirnya dipanggil Bapa di surga, itu membuat akhirnya lebih sungguh-sungguh dalam membaca firman, berdoa. Ya memang kadang-kadang ada tantangan, tapi Roma 8:28 mendatangkan kebaikan. Ya, itu poin 2. Berikut, poin 3, suami memimpin dengan benar nggak? Dengan penuh kasih nggak? Nah, di angka berapa? Ayo suami-suami yang ngisi. Istri mah nggak usah ngisi ya. Atau istri yang ngisiin suaminya. Suaminya bilang, wah saya di angka 9, istri yang bilang enggak, di angka 5. Bisa juga ya. Ya, tapi nggak usah isiin orang lain lah, isi diri sendiri aja. Istri tunduk dan hormat nggak kepada suami peranannya? Anak mengikuti arahan orang tua nggak? Orang tua merasa anak-anak ikut nggak? Nah ini penting di masa-masa sulit kita harus bangun. Terus kondisi ekonomi kita bagaimana di masa pandemi? Berat, kalau berat ya berarti di angka 4, angka 5, tapi kalau sedang-sedang ya di angka 7. Nah, 4 hal ini saya mendorong untuk kita bisa menuliskan dan kita bisa ibaratnya kita mencatat baik-baik untuk kita refleksi diri kita sendiri. Oke, itu yang saya ingin bagikan pada malam ini. Dan
sekiranya kita semua hari ini, kalau saya pribadi, saya lihat saya perlu banyak belajar soal komunikasi. Karena saya cenderung pribadi yang senang ngomong, ya, dan tapi kan perlu belajar untuk mendengar orang lain. Nah, itu saya senang belajar. Kemudian temperamen juga, ya, saya terus belajar dalam temperamen saya. Kemudian bicara egois, nah, kadang-kadang saya juga masih egois. Tapi kalau yang lain, ya puji Tuhan sudah terus belajar untuk menjadi lebih baik. Oke, silakan kalau mau ada tanggapan.